Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kecelakaan. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk menyebarkan informasi, seseorang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Sudah hampir sehari sejak Xiao Yan menyerahkan Foundation Elixirs ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan sudah mendengar berita yang menyebabkan gangguan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukannya. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Xuando tingkat tinggi, sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari. Karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk menawar, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, Foundation Elixir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi doujie secepat mungkin, banyak penatua dari berbagai klan bersedia menghabiskan sedikit uang untuk barang-barang yang menguntungkan seperti Foundation Elixirs. Berita dari Foundation Elixirs telah menyebar cukup banyak untuk membuat kota Wutan menjadi ramai dengan kegembiraan, bahkan Xiao Yan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita tersebut. Melihat keributan karena hanya 7 botol Foundation Elixir yang tidak murni yang disebabkan, meskipun terkejut, Xiao Yan bersyukur karena dapat mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil di benua ini. Pada hari kedua, Xiao Clan juga menerima undangan dari Primer Auction House. Kemungkinan besar karena Xiao Shan sebelumnya telah membeli Foundation Elixir. Beberapa tetua klan tertarik dengan penampilan Foundation Elixirs, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level douzies. Xiao Yan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, dia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Shan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pembawa pesan dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Shan, tetapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Shan yang menyeringai mendesak Xiao Yan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan ke depan, pandangannya tertuju pada dua sosok di sebelah Xiao Shan dan alisnya berkerut saat melihatnya. Dilly-dallying, seperti wanita, Xiao Yu mengejek Xiao Yan yang cemberut. Dia telah dibuat untuk menunggu sepanjang hari untuk sang putri, untuk ini dia sedikit marah. Apakah Anda benar-benar terburu-buru ke pemakaman Anda? Xiao Yan membantah secara lugas, Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah, hampir mematahkan gigi. PFFFTTT, di antara kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Mengangkat bahu ke arahnya, dia tersenyum kembali, apakah kamu akan pergi ke rumah lelang juga? Tinggal di dalam klan benar-benar membosankan. Aku mungkin juga pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa. Sun Er menerobos kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan, tawa indahnya bergema di belakangnya saat dia berjalan. Apa yang ada untukmu, kecuali, paling-paling hanya beberapa Foundation Elixir. Tidak ada yang berguna bagi Anda yang akan berada di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya. HMPH, kau masih berani bicara balik? Jika bukan karena Foundation Elixirs itu, Anda tidak akan berada di tempat yang mendekati level saya, balas Xiao Ning dengan pahit. Kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat kedua orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiao Yan setelah semua rasa sakit itu. Kamu masih gatal untuk berkelahi.
Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, ekspresi Xiao Yan sangat tidak jelas. Tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. "Kamu," kemarahan Xiao Ning tumbuh seiring dengan kepalan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya mengendur dan kembali ke keadaan semula. Sambil menyeringai, dia melanjutkan dengan, "Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri, meski kamu berhasil melukaiku saat itu, aku tetap harus berterima kasih atas pengalaman itu. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Duan Dou Qi. Dalam waktu paling lama 7 hari, saya akan dapat menembus ke 9 Duan. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenangnya." Mendengar Xiao Ning, beberapa anggota klan yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao San berkerut karena kesal saat dia melihat sesepuh pertama. Ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang tersenyum ke arah Xiao Ning dan sejenak tertegun dengan kata-kata yang akan dia katakan mati di mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih menyeringai sombong, Xiao Yan menguap setelah hening sejenak. Kemudian dia mengangkat bahu dan berbicara dengan nada netral, "Yah, ini cukup memalukan. Beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki 9 Duan Qi. Aku khawatir kamu masih selangkah di belakang." Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua klan di sekitarnya terdiam. Tampak kaget dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Xiao Yan mengatakan dia menerobos secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiao Ning di tempat yang paling menyakitkan, Xiao Ning yang malang dan malang. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Mulutnya mulai bergerak pelan, dan tenggorokannya gemetar. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan tatapan sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkannya, tetapi siapa sangka bahwa dia bertemu dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah mencoba untuk membakar lubang padanya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimana tepatnya bajingan kecil ini berlatih? Hanya 2 bulan. Bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9? Meskipun ada darah buruk di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona oleh kemajuan pesat Xiao Yan. "Haha," suara tawa menggelegar dari Xiao San, kekesalan sebelumnya memudar saat dia melihat wajah terkejut dari klannya. Melirik ke arah sesepuh pertama, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai, penundaan lagi dan kita akan kehilangan kesempatan kita." Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao San tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan senang hati mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada gembira, "Tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi." Fogi tua itu, sesepuh pertama, terus-menerus berbicara tentang seberapa besar bakat cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri dengan jengkel. Dia jelas ingin klannya berinvestasi dalam sebotol Foundation Elixir untuk cucunya. Berbelit-belit seperti itu, betapa menyebalkannya Sketua yang sangat menyebalkan. Dengan rambut acak-acakan, Xiao Yan memaksakan senyum. Dia dengan polosnya merentangkan tangannya sambil mengambil langkah keluar dari pintu utama saat dia dengan enggan menjawab, "Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksa tanganku." Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning bergerak-gerak saat hatinya menjadi berat karena kesuraman dan depresi.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.